memasuki acara yang kedua, yaitu memasuki acara inti kita dengan tema model pembelajaran agama yang terintegrasi dengan kurikulum kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tantowi Jawahari LCMSI. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Iklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang saya hormati, Bapak Bambang selaku pembina, Bapak Robit Direktur SIBOS, SMA SIBOS, dan wali siswa sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, walaupun lewat Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah wawasan kita, kemudian silaturahmi terpenting, kemudian penjelasan atau informasi tentang SMA SIBOS ini semakin dapat dipahami. Kali ini saya akan membahas tentang program keagamaan di SMA SIBOS. SMA SIBOS itu kan ada tiga titik atau 3 poin yang terintegrasi satu sama lainnya dalam pendidikan SIBOS, yaitu spiritual, kemudian akademik, dan kewirausahaan. Nah, saya ingin memberikan informasi kaitannya integrasi antara keagamaan dan kewirausahaan, dan serta nanti di dalamnya kaitannya dengan akademik. Beranjak dari permasalahan yang ada kaitannya dengan santri ya, ketika masuk ke dalam pesantren biasanya setelah belajar 3 tahun atau 6 tahun kembali ke masyarakat atau ke rumahnya, ada keluhan atau problem yang dikeluhkan oleh orang tua atau wali siswa. Biasanya wali siswa itu mengeluhkan, kok santri ini setelah lulus dari sekolah ataupun setelah waktu libur ya, ketika waktu libur pulang dari pesantren, nah di rumahnya itu tidak menunjukkan bahwa dia punya kesadaran keagamaan di rumah gitu, atau setelah keluar dari pesantren itu kok kayak keluar dari penjara begitu. Nah, ini satu fenomena. Fenomena lain, biasanya santri juga banyak yang dikeluhkan kalau santri keluar dari pesantren itu terjun ke masyarakat itu biasanya masuk ke bidang-bidang agama saja. Tuh, ada yang jadi guru ngaji misalnya, atau guru di madrasah gitu ya. Kemudian ada bahkan yang jadi imam gitu ya. Begitulah, mengisi pengajian gitu. Hanya sekitar situ saja. Nah, seakan-akan ada pemisahan bahwa santri itu tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah yang bukan wilayah agama dalam tanda petik. Kenapa ya bisa terjadi? Ini yang kami kaji ya, kaitannya kenapa ini bisa, fenomena ini terjadi. Dari sisi pendidikan biasanya kami lihat bahwa pembelajaran keagamaan di pesantren itu biasanya itu tatarannya
pada tataran kognitif ya, pada tataran pengetahuan dan praktek. Nah, ini padahal yang diinginkan di masyarakat itu adalah kesadaran spiritual. Ini berbeda ya, pengetahuan agama dengan kesadaran spiritual itu kan gapnya jauh. Nah, bagaimana kesadaran spiritual itu kan bagaimana santri itu bisa melihat kehidupannya dari pandangan spiritual sehingga itu masuk ke dalam dirinya, muncul dalam perilaku yang berdasarkan ketuhanan. Itu kan pengetahuan dengan kesadaran spiritual jauh. Kemudian biasanya juga di pesantren-pesantren itu yang dibahas itu kaitannya tema-tema agama itu dikaitkan dengan tema-tema agama juga. Misalnya kaitan misalnya dengan tanggung jawab itu dikaitkan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, perilaku sahabat. Tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata atau bahasanya tidak dibumikan, tidak diduniawikan gitu. Sehingga wawasan si santri itu ketika terjun masyarakat berkisar di situ saja. Nah, menurut kami ada dua ini yang jadi problem sementara ini kaitannya dengan tadi itu ya, masalah-masalah yang tadi itu. Nah, padahal membangun tadi itu kesadaran spiritual itu tidak sebentar sebenarnya, ya tidak bisa sebenarnya hanya dalam waktu 3 tahun. Misalnya kalau masuk SMA Sibos 3 tahun, oh langsung jadi kesadaran spiritualnya, spiritualitasnya tinggi. Tidak bisa. Ya, biasanya panjang waktunya. Perlu waktu, perlu keseriusan, perlu latihan yang rutin. Tentu saja perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kami kembangkan di SMA Sibos itu kaitannya permasalahan tadi. Yang kami ajukan adalah kaitannya dengan ini adalah integrasi. Bahwa agama itu perlu, yang pertama ya dengan integrasi, bahwa agama itu tidak hanya wilayahnya tidak hanya ukhrawi tapi dunia akhirat ya. Itu persepsinya gitu ya. Jadi perlu ada integrasi antar ilmu. Jadi ketika membahas misalnya di pesantren Sibos, ketika membahas kewirausahaan itu selalu dikaitkan dengan keagamaan, dengan spiritualitas, dengan nilai-nilai agama misalnya. Begitu juga ketika kajian tentang agama itu dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, salah satunya misalnya dengan kewirausahaan. Kalau kita lihat tadi video-video yang ditampilkan atau ada di Instagramnya pesantren properti, itu selalu misalnya Pak Bambang itu mengaitkan kaitannya dengan properti itu dengan misalnya dengan agama, misalnya nilai-nilai keagamaan. Misalnya salah satu contohnya yang saya lihat misalnya kaitannya dengan marketing misalnya. Beliau mengatakan, oh marketing itu bukan hanya soal mencapai uang, gitu, mendapatkan uang, tapi kaitannya dengan amal jariah. Ini kan nilai. Nilai inilah yang perlu dikembangkan dalam semua disiplin ilmu supaya agama itu tidak sekuler, ya, tidak ada sekularisasi bahwa agama yang lainnya keduniawan tidak perlu dicampurkan dengan agama. Nah ini yang kita kembangkan di SMA Sibos. Kaitannya dengan integrasi ilmu satu dengan yang lainnya. Jadi terintegrasi. Jadi kewirausahaan itu tidak hanya membahas tentang duniawi saja, tapi kaitannya dengan agama. Agama itu bukan hal yang ukhrawi saja, tapi dia adalah keduniawian, harus dibumikan. Nah, yang kedua adalah kaitannya, yang kedua
itu integritas. Jadi ada integrasi antar ilmu, kemudian integritas, memasukkan nilai-nilai itu ke dalam diri santri. Nah, biasanya tadi saya katakan pesantren itu apa ya, memberikan kepada santri itu tatarannya pengetahuan dan praktek. Padahal yang diharapkan adalah kesadaran spiritual. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian di sini punya kesadaran spiritual masing-masing. Meskipun mungkin tidak tahu ayatnya atau tidak tahu hadisnya. Nah, ini ada perbedaan. Kalau kita lihat dari hierarki apa ya, pendidikan itu ya, kognisi itu ya. Yang pertama itu kan pengetahuan. Kaitannya dengan pengetahuan. Kemudian langsung berikutnya itu kaitannya dengan praktek. Nah, setelah dipraktekkan muncullah ada pengalaman. Nah, pengalaman ini kemudian direfleksikan, dilihat kembali kepada apa yang dirasa, apa yang dilakukan, apa yang ditemukan dalam pengalamannya tadi. Kemudian setelah itu muncul komitmen berikutnya. Oh, berarti saya perlu ini, saya butuh begini, saya harus begini. Baru muncul kemudian dibuat latihannya, kemudian pembiasaan. Setelah pembiasaan barulah muncul karakter itu, nilai-nilai itu. Jadi ada beberapa tingkatan yang tidak dilalui dalam praktiknya di pesantren misalnya. Walaupun banyak juga pesantren yang sudah melakukan ini. Nah, si bos itu mengembangkan ini. Jadi banyaknya dalam SMA si bos ini adalah bukan hanya pada pengetahuan dan praktek, tapi bagaimana itu bisa direfleksikan, pengalaman-pengalaman ini direfleksikan oleh santri-santri, diajarkan untuk merefleksikan dirinya kaitannya dengan pengalamannya itu, kemudian dia berusaha berikutnya untuk membuat komitmen-komitmen. Dari komitmen itu dia lakukan kembali sehingga menjadi satu kebiasaan dan muncullah karakter. Nah, integritas ini, proses integritas ini yang dikembangkan di SMA Sibos. Jadi integrasi dan integritas adalah program keagamaan yang dikembangkan Sibos dalam rangka tadi itu memunculkan kesadaran spiritualitas santri. Jadi nantinya di pesantren Sibos ini, SMA Sibos ini, kita tidak terlalu mementingkan sekali, yang paling utama adalah pengetahuan, bukan. Tapi bagaimana siswa bisa merefleksikan semua kejadian dalam hidupnya itu menjadi kesadaran dia, membuat komitmen baru dia. Ini kita mengambil dari apa ya, kok kajian tafsir itu kaitannya dengan zikir itu ya. Zikir itu kan artinya mengingat-ingat atau menyebut-nyebut atau apa ya, ya mengingat-ingat, menyebut-nyebut gitu. Kalau dalam perspektifnya Al-Quran kan zikir itu bukan hanya menyebut nama Tuhan saja gitu ya, tapi kan Tuhan misalnya menceritakan tentang nabi atau tentang apa ya, seseorang misalnya, atau tentang Firaun misalnya, itu kan kata-katanya wazkur gitu ya. Misalnya wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana, itu kan menyebut kisah, tapi yang diinginkan dari situ bukan pengetahuannya gitu. Makanya disebutkan para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan buku sejarah gitu ya, tapi yang diinginkan dari situ adalah bagaimana manusia itu bisa merefleksikan kejadian itu, kemudian membuat pembelajaran bagi dia, sehingga itu masuk ke dalam diri dia, terungkap dalam perilaku-perilaku dia. Nah, konsep ini sebenarnya dari konsep zikir dalam Al-Quran, integritas itu. Nah, begitu juga dengan integrasi. Sebenarnya kita mengambil dari apa ya,
kajian tafsir Al-Quran, kaitannya bahwa semua yang ada di dunia ini itu kaitannya adalah jembatan ke akhirat. Jadi tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah kaitannya dengan keagamaan ini adalah agar kita menggunakannya di dunia ini. Gitu. Jadi agama nggak hanya dipraktekkan dalam ibadah saja. Agama tidak dipraktekkan dalam misalnya hukum-hukum saja, gitu, tapi di semua lini kehidupan manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan mungkin di tanya jawab. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu penjelasan PPDB dan program SMA Sibos yang akan disampaikan oleh Bapak Alfi Robit L. Hasan SH. Kepada beliau waktu dan tempat, silakan. Monggo Pak Robit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Bambang, Pak Tantowi, dan Bapak Ibu wali calon siswa yang saya hormati. Sebetulnya materinya tadi kurang panjang, Pak Tantowi. Sangat menarik untuk dikaji ya, khususnya bagi Bapak Ibu Baik, wali nanti calon. ditanya jawab, Pak Robi. Iya, jadi sebelum ke PPDB, saya kira monggo Bapak Ibu untuk tanya jawab langsung dengan Pak Tontowi kaitannya dengan materi malam hari ini, yaitu model pembelajaran yang terintegrasi antara konsep agama dan kewirausahaan. Banyak hal yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Tantowi tadi. Salah satunya adalah trilogi Sibos yang kita menitik beratkan pada 3 hal, yaitu spiritual, akademik, dan finansial atau kewirausahaan. Apa yang sudah dijabarkan Pak Tantowi tadi, saya kira salah satu ikhtiar kecil kami ya Bapak Ibu, mencoba sebuah metode pendidikan di Indonesia yang mungkin saat ini kondisinya cukup stagnan ya, yang terlalu pada, kalau bahasa Pak Tantowi tadi, terlalu kognitif gitu ya, kognitif banget gitu, sehingga anak-anak ini keluar sekolah atau nggak usah keluar sekolah nunggu 3 tahun ya, mungkin waktu liburan di rumah itu kan benar apa yang dikatakan Pak Tantowi tadi, seperti balas dendam keluar dari penjara, karena mungkin di pesantren, di boarding school nggak boleh pegang HP, begitu di rumah seperti keluar dari penjara, seperti keluar dari hutan belantara gitu ya. Padahal sebetulnya tidak begitu. Jadi ini yang menjadi PR bagi kami di Sibos, bagaimana kebiasaan siswa yang seperti itu perlahan akan coba kami perbaiki. Tentu ini butuh waktu. Kalau Pak Tantowi tadi bilang membiasakan itu nggak cukup 3 tahun ya. Karena 3 tahun ini kalau untuk pembelajaran dan membiasakan itu menjadi sebuah habit bagi siswa itu terlalu pendek waktunya. Ini adalah upaya yang terus-menerus ya, yang memang harus dilakukan bagi para pendidik, khususnya bagi Bapak dan Ibu. Ini yang suka kadang mohon maaf agak kelewatan juga. Lewat maksud saya, seolah-olah tugas pendidik itu pada guru-guru di pesantren atau ustadz di pesantren gitu. Padahal sebetulnya ini adalah tugas kita bersama. Sehingga acara Zoom yang rutin kami lakukan terhadap wali juga itu kan untuk menjembatani kondisi yang terputus ini, sehingga kita bisa bersinergi terhadap anak-anak kita. Bagaimana orang tua itu meneruskan habit yang sudah didapatkan waktu di pesantren atau di sekolah boarding, tidak terputus pada saat libur sekolah. Contoh yang paling
paling nyata ya libur kemarin ya, kita sudah bekali dengan beberapa tugas dan habit yang mungkin perlu dilakukan. Report dari para wali, waduh Pak, anak saya di rumah kembali seperti seperti zaman jahiliyah gitu, ada membahasakan seperti itu ya. Ini kan cukup miris ya, itu kan sekaligus koreksi bagi kami selaku tugas pendidik di sekolah untuk ya bersama-sama kita memperbaiki itu. Nah untuk itu monggo nanti setelah ini langsung tanya jawab ke Pak Tantowi tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Monggo Bapak Ibu. Bisa lewat chat, bisa lewat langsung disampaikan secara verbal. Monggo Bapak Ibu, kami buka tanya jawab langsung. Bisa usulan, monggo juga, bisa koreksi, monggo juga, bisa harapan atau apapun yang berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh beliau. Pak Tantowi ini sedikit menyinggung Pak ini tentang historis pendidikan. Tadi belum sempat disampaikan tentang biodata ya. Pak beliau ini S1-nya di Al-Azhar Kairo Mesir, menempuh pendidikannya di sana, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia Jakarta, dan sekarang alhamdulillah sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Ya kita doakan semoga S3-nya cepat selesai Pak, sehingga bisa lebih fokus lagi nanti mencurahkan waktunya di SIPOS gitu ya, karena kami butuh tenaga dan pemikiran dari beliau. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Mohon maaf Pak, boleh tanya Pak. Ini untuk pengalaman jadi rupanya memang anak-anak itu begitu lihat dengan HP game-gamenya itu luar biasa Pak. Jadi apa Bapak ibaratkan kembali ke hutan belantaranya Pak ya, lepas dari kungkungan, kembali bebas. Kami orang tua memang berat gitu Pak. Tapi saya mencoba sedikit demi sedikit itu kembali supaya banyak membaca Quran Pak. Jadi kegiatan membaca Quran itu alhamdulillah bisa mengerem dan kemudian sholatnya itu kami wajibkan ke masjid. Jadi ada rem yang cukup ya saya bilang cukup ampuh itu begitu Quran itu diaktifkan gitu Pak. Demikian gitu Pak untuk pengalaman. Sedikit saya mohon petunjuknya ya, karena anak-anak sekarang ini luar biasanya pengalaman yang saya lihat, mereka begitu tiap hari lihat HP, begitu keranjingan gitu ya Pak ya, lihat HP, tapi dengan mereka kembali ke pesantren banyak kegiatan dan banyak membaca Al-Quran, bisa melupakan hobi yang dengan HP-nya itu. Terima kasih Pak, mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Pak Ahmad, ya bagus sekali tadi Pak ya. Jadi bisa mengalihkan tadi ya siswa dari game ke ibadah. Nah, sebenarnya yang kami kembangkan di SMA Sibos ini adalah tadi bagaimana anak mencapai integritas tadi. Kuncinya sebenarnya di refleksi dan komitmen. Biasanya santri itu
Bisa dikasih pengetahuan. Oh ini apa namanya? Ini baca Quran tuh segini pahalanya. Dan ini kamu nanti diganjar Tuhan ini, kamu diberi petunjuk ini. Gitu. Nah itu dalam pikiran si santri itu apa ya? Imajinasi tidak nyata gitu. Nah ini akhirnya mereka itu hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi tidak masuk ke diri mereka. Nah, ketika itu nanti misalnya baca Quran itu dipraktekkan, kemudian dia punya pengalaman spiritual itu, dipraktekkan terus menerus, kemudian nanti dia memiliki pengalaman sama kayak Bapak Ibu sekalian, ketika membaca Al-Quran kan itu ketika dilakukan terus menerus itu akan ada pengalaman spiritual. Nah, biasanya pengalaman spiritual ini dibiarkan begitu saja sehingga tidak memunculkan kesadaran spiritual. Nah, refleksi inilah yang kita kembangkan di pesantren ini. Bagaimana anak bisa melihat, bisa berpikir ke belakang. Oh, apa yang dia rasakan kaitannya ketika dia membaca Al-Quran? Apa yang dia dapatkan ketika membaca Al-Quran? Itu diajak anak merefleksikan itu. Ketika dia merefleksikan itu, kemudian kita ajak dia membuat komitmen yang baru. Dari pengalaman yang sebelumnya dia membuat komitmen baru. Atau tidak hanya kaitannya dengan ibadah, semua kegiatan siswa, misalnya main game itu bisa jadi pengalaman spiritual. Ketika dia main game terus, kemudian itu meninggalkan banyak aktivitas dia, biasanya kita memarahi. Nah, memarahi ini menumpulkan kesadaran spiritual. Tapi kalau dia diajak merefleksikan apa yang dia rasa sebelumnya, kira-kira apa yang dia alami sebelumnya, kerugian apa yang dia rasakan, keuntungan apa yang dia rasakan, kemudian dia diajak berpikir mana yang paling tepat untuk diri dia. Nah, kalau dalam bahasa pendidikan namanya metakognitif ini. Nah, nanti dia akan membuat komitmen-komitmen baru. Oh, kaitan, oh berarti saya kemarin itu salah ya. Oh, berarti main game itu merugikan diri saya ya. Muncul di sini, kemudian oh kalau begitu ke depannya saya nanti akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, kesadaran spiritual seperti ini yang perlu dikembangkan sehingga kalau anak setiap ada fenomena di dalam hidupnya, kemudian dia merefleksikan, kemudian dia membuat komitmen baru, nah ini memunculkan kesadaran spiritual, nilai-nilai yang dia dapatkan. Misalnya tadi, saya yakin sekali, misalnya Pak Bambang mengatakan bahwa marketing itu bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana amal jariah. Kata-kata ini itu tidak mungkin hanya berdasarkan pengalaman, tapi pasti Pak Bambang itu berpikir tentang apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya sebelumnya, sehingga dia, oh berarti ini gitu yang perlu kuatkan dalam diri saya. Muncullah itu. Kesadaran spiritual ini yang perlu dikembangkan terus di anak sehingga membaca Quran itu tidak perlu lagi disuruh-suruh. Gitu. Baca Quran itu bukan karena dilihat gurunya atau dilihat orang tuanya atau karena ingin dipuji misalnya. Nah, memang saya katakan di awal, memang untuk membangun ini tidak bisa sebentar. Nah, yang dilakukan di SMA Sibos ini adalah anak membiasakan diri untuk melakukan tadi itu refleksi dan membangun komitmen sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya dia lakukan itu. Nah, ini mengembangkan yang tadi itu spiritualitas santri. Jadi bukan meningkatkan pengetahuan agama intinya, tapi meningkatkan spiritualitas. Sama kayak di si bos di bidang misalnya kewirausahaan yang dikembangkan bukan pengetahuan tentang finansial, tapi prinsip-prinsip dari finansial itu ada di dirinya, dia bisa praktekkan. Kira-kira begitu. Ya, Mungkin terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Izin Monggo Pak Ilham. bertanya. Ya. Apa namanya? Ini pencerahan sih barusan yang disampaikan
Pak Tantowi Johari, LSC MSI. Ini apa? Ini Pak Tantowi Johari. Ini kan di topik kita itu kan model pembelajaran agama yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan. Nah, di bayangan saya tadi itu, setahu saya selama saya ngikutin pesantren properti itu, kurikulum SMA Sibos itu kan sebenarnya kurikulum kayak apa namanya praktikal gitu ya. Jadi bagaimana siswa atau apa namanya santri atau siswa SMA yang nyantri di SMA Sibos itu punya skill gitu terkait dengan apa namanya properti gitu. Nah, tadinya sih saya ya, apa namanya saya kira itu bagaimana si skill properti sebagai kurikulum utama SMA Sibos itu terkait dengan pembelajaran agamanya. Nah, itu. Karena memang saya rasakan pribadi misalnya Pak ya, itu saya lihat pesantren sih SMA Sibos atau pesantren properti di Sentolo itu figurnya memang Pak Bambang ya. Kuat banget. Saya apa namanya dapat pencerahan banyak di sana ya karena saking seringnya dengerin ceramahnya Pak Bambang itu gitu. Nah, cuman memang Pak Bambang kan mungkin apa namanya tidak langsung banyak mengulas tentang pembelajaran agamanya gitu. Nah, mungkin yang pengen kita dengar itu apa nih hubungan antara ilmu properti tadi itu dengan agama gitu sehingga siswa SMA yang masuk ke Sibos itu memang bisa apa ya bisa saling melengkapi gitu ya antara praktek usaha di bidang properti dengan perilaku keagamaan gitu. Kalau setahu saya Pak sekarang itu kayaknya sih mulai ada model pendidikan yang modelnya itu pengasuhan gitu sih Pak. Jadi maksudnya pengasuhan itu gini, anak-anak itu mungkin di level SMA mereka belum secerdas kalau udah S1 atau S2 gitu ya. Jadi mereka sih sepertinya lebih sesuai untuk diberi contoh gitu ya. Pengasuhan dalam bentuk contoh-contoh gitu. Terutama yang terkait dengan hal-hal praktis gitu. Misalnya Pak Bambang ini kan misalnya saya lihat itu ahli dalam kecerdasan sosialnya itu keren banget lah gitu. Nah, barangkali ilmu yang ada seperti itu yang justru dicontohkan gitu. Apa namanya? Sehingga antara perilaku agama, antara keterampilan praktis ya dengan basis agama itu bisa solid lah. Mungkin itu sih Pak yang Pak Tantowi Johari yang ingin saya khususnya saya gitu ya, pengen dapat pencerahan ya terkait hal ini. Terima kasih. Baik, Pak Irham, makasih banyak atas masukannya ya. Yang kami sampaikan ini adalah cara berpikirnya ya, prakteknya di lapangan itu jelas kalau di dalam pesantren, namanya pesantren ya jelas ada pengasuhan, ada segala macam itu memang ada, tapi maksud kami ini apa sih yang dikembangkan? Yang saya ingin sampaikan sih itu adalah apa sih yang dikembangkan gitu. Kalau yang selama ini ada itu ya memang berjalan seperti itu ya. Soal kaitannya dengan pengasuhannya sama dengan pesantren-pesantren lainnya. Yang dikembangkan di dalam SMA Sentolo ini, Sibos ini tadi itu bahwa untuk mengurangi gap tadi ketika ada santri itu di rumah atau setelah keluar dari pesantren itu biasanya ada yang tidak yang tidak diharapkan ya, ada keluhan-keluhan kaitannya. Itu yang kita kembangkan bagaimana itu bisa teratasi. Nah, tadi biasanya menurut kami biasanya itu karena proses refleksi mengisi ke dalam itu integrasinya itu yang
perlu ditingkatkan. Kami mengusulkannya kaitannya dengan tadi ada refleksi, ada komitmen. Kalau tadi disebutkan, oh ini kaitan dengan agama dengan kewirausahaan. Oh ini proses, Pak ya. Jadi memang apa ya? Memang ini yang menjadi komitmen kami gitu. Jadi pembelajaran agama itu yang saya bilang tadi, terintegrasi. Pembelajaran agama itu tidak hanya membahas tentang agama saja, harus dikaitkan dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kewirausahaan, itu dikaitkan dengan agamanya. Ini sebenarnya sudah dipraktekkan. Misalnya tadi disebut ya oleh Pak Irham ya, Pak Bambang itu selalu saja ya mengaitkan apa namanya kegiatan properti ini dengan agama. Nah ini nggak mungkin ya, untuk mencapai ini pendidikannya tidak mungkin hanya dengan ceramah gitu. Karena tadi sama seperti biasanya di pesantren-pesantren, kalau ceramah itu ya dia caranya hanya kognisi, atau praktek dia itu ketika melakukannya saja. Nah ketika dia berhadapan dengan hal yang baru misalnya gitu, dia tidak bisa mengambilnya secara spiritualitas gitu. Nah, itu yang ingin kita kembangkan. Karena kan anak kita ya santri itu yang dihadapinya kan itu tadi ya, misalnya saat sekarang ini yang dihadapinya adalah misalnya game HP gitu ya. Kita nggak tahu ke depan itu yang dihadapinya apa. Yang ingin diisi, diberikan pondasinya adalah tadi itu kesadaran spiritual. Kalau dia terbiasa kaitannya dengan tadi itu ya, merefleksikan dan membuat komitmen baru, maka apapun yang terjadi di diri dia itu akan menambah, kalau bahasa agamanya akan menambah keimanan dia, ya. Tingkat spiritualitas dia meningkat. Gitu. Saya nggak mengaitkan langsung dengan misalnya oh nanti prakteknya bagaimana kaitannya dengan pembelajaran, misalnya kaitannya tadi ya sosial misalnya. Saya nggak menjelaskan prakteknya bagaimana. Ini hanya paradigmanya. Kira bagaimana paradigma pembelajaran program keagamaan di SMA Sipos. Ini ada di di pertanyaan di chat ini. Apa saja yang dipelajari fikih, muamalah bisnis yang dipelajari, gitu. Apa saja yang dipelajari supaya lulusan punya rambu-rambu syariah dalam bisnis. Tidak sedikit lulusan pesantren justru terjerat riba maupun praktek muamalah yang terlarang dalam Islam. Oh ya, kurikulum ini kaitannya dengan kurikulum ya. Kurikulum pembelajaran kaitannya dengan bisnis supaya berkaitan tadi ya dengan kewirausahaan. Ada satu lagi ya, misalnya saya hanya bicaranya bukan ke itunya ya, langsung ke pelajarannya, tapi prinsip-prinsipnya. Karena kalau langsung pelajaran itu akan panjang lebar gitu. Karena kaitannya dengan prinsip-prinsipnya. Misal contoh ya, kaitannya dengan fikih muamalah di sini. Cara berpikirnya yang kita bentuk di anak-anak. Karena kalau pengetahuan gitu ya, pengetahuan itu banyak sekali. Habis waktu gitu ya pembelajaran di kelas itu kalau hanya membahas tentang pengetahuan. Padahal anak bisa menggunakan semua fasilitas yang ada kan di internet banyak ya kaitannya dengan itu, bisa gali itu sendiri. Nah, yang kita berikan adalah perangkatnya gitu. Misalnya ya kaitannya dengan fikih muamalah misalnya, itu kan perbedaan pendapat ulama kaitannya dengan itu kan banyak itu. Nah itu kita beri perangkat itu, bagaimana dia bisa mengolah informasi kaitannya dengan perbedaan pendapat ulama ini misalnya, sehingga ketika ada permasalahan kaitannya dengan bisnis tadi, ya, fikih muamalah tadi, itu dia bisa melihat, oh masalahnya di sini nih, hukumnya kaitannya dengan ini nih. Karena kalau misalnya pengetahuan saja itu kita lihat
berapa lama sih, berapa panjang sih pengingat kita gitu. Tapi kalau diberi perangkatnya gitu ya, kemudian kapanpun itu ada permasalahan di situ dia bisa lihat. Itu satu. Itu soal tadi ya keterampilan itu di atasnya kognisi tadi, pengetahuan. Kita beri keterampilan sama kayak misalnya properti. Kan yang diberikan adalah keterampilannya, bukan pengetahuan ya. Setelah pengetahuan diberikan keterampilan. Itu kan berfungsi banget kapanpun dimanapun dia berada, misalnya proyek apapun dia bisa gunakan itu. Tapi kalau pengetahuan itu kan bisa lupa gitu. Kalau ada perangkatnya dia bisa buka pengetahuan itu lagi. Jadi yang diberikan adalah kalau bahasanya di SMA Sibos itu kan skill-nya gitu ya. Ada hard skill, ada soft skill-nya. Nah, itu yang sama di pembelajaran agama yang kita kasih itunya. Kalau pengetahuannya itu akan panjang lebar, menghabiskan waktu gitu. Tapi kalau dikasih perangkatnya, siswa atau santri itu bisa cari sendiri, bisa ngulik sendiri. Katanya malahan teh jume. Neng omah tinggali mendit-mendit. Ambil cas dulu. Terima kasih. Ya, mungkin izin saya tambahkan ya Pak Jauhari dan Bapak Ibu sekalian. Salah satu aplikasi yang sudah kita terapkan selama ini dan insya Allah ini cukup berhasil di semester kemarin adalah bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep spiritual kita kaitkan dengan contoh praktis atau kegiatan praktis di bidang kewirausahaan. Salah satu yang kita tekankan pada siswa adalah bahwa kegiatan kewirausahaan dilakukan itu bertujuan untuk yang pertama, mempunyai atau sebagai tugas tanggung jawab finansial ke orang tua. Karena kita tahu di insya Allah di Al-Baqarah 215 itu adalah urutan siapa yang berhak mendapatkan atau prioritas atas sedekah. Nah ini yang nilai-nilai agama ini yang kemudian kita terapkan aplikasinya. Seperti anak-anak waktu berwirausaha, ada 3 level, mulai dari level yang paling ringan itu di bidang retail, kemudian yang selanjutnya adalah di bidang properti, baik properti yang berupa tanah, dan nanti di semester genap ini insya Allah anak-anak akan kami libatkan di marketing agensi dalam perumahan yang tergabung dalam manajemen pesantren properti. Nah, hasil dari ikhtiar dia berwirausaha itu tidak boleh dulu dinikmati secara pribadi, tetapi hasilnya kita kembalikan ke orang tua. Jadi kemarin kita sudah sampaikan ke wali murid, Bapak Ibu tolong jangan dilihat nominalnya ya. Karena yang pertama waktu di bulan Agustus itu tiap anak insya Allah kalau nggak salah waktu itu mengantongi sekitar 50.000 dari hasil jualan retail. Yang ini kami syaratkan untuk ditransfer ke orang tua. Kami bilang ke orang tua, ke wali, tolong ini jangan dilihat nominalnya. Karena ini sebagai media latihan anak-anak. Bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep atau nilai-nilai spiritual ke dalam bentuk nyata di bidang kewirausahaan. Harapannya apa? Anak-anak mulai terbiasa. Ya, habitnya itu mulai menyadari bahwa sebetulnya kegiatan kewirausahaan itu tujuannya tidak semata-mata untuk mencari uang, tetapi mengaplikasikan apa yang ada di dalam Quran maupun hadis. Yang berikutnya konsep-konsep sosial misalkan bagaimana Rasulullah dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Anak-anak ini konsep itu diaplikasikan, kami bentuk ada TPQ lansia Bapak Ibu yang kami sengaja bentuk untuk media majelis taklim anak-anak mengajar. Jadi tidak sekedar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mampu mengaplikasikan itu untuk nilai-nilai sosial, memenuhi nilai-nilai sosial dia. Sehingga warga sekitar lansia yang sepuh-sepuh itu, kemudian anak-anak yang mengajar baca Al-Quran dengan metode Umi, tiap Ahad pagi. Ini adalah satu contoh aplikasi kami, bagaimana
kami mencoba merandingkan trilogi Sibos ini antara spiritual, akademik, dan finansial. Sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Jawari, insya Allah aplikasinya sudah kita lakukan walaupun mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ini adalah proses ya. Tetapi anak-anak sudah mulai sadar, mempunyai kesadaran diri bahwa oh ternyata saya ini punya tanggung jawab finansial untuk orang tua. Oh ternyata saya harus punya tanggung jawab ke adik-adik saya untuk sekedar menambah uang saku mereka. Gitu. Apalagi kalau ini seorang putra gitu, ini yang lebih kita tekankan. Nah, latihan-latihan pembelajaran seperti ini dalam aplikasi yang sederhana mungkin, ini kami harapkan menjadi media habit bagi anak di dalam menumbuhkan nilai-nilai spiritual di dalam dirinya. Sehingga muncul adanya sebuah kesadaran, bukan atas paksaan, bukan atas sebuah hukuman, gitu. Baru dia bisa sadar. Nah, ini salah satu mungkin tambahannya untuk Pak Irham ya kalau nggak salah tadi, Irham ya, bahwa nilai-nilai praktis aplikatif ini sudah kita terapkan sehingga ada satu target di dalam Sibos bahwa pendapatan finansial anak ini tahun pertama sekitar 30 juta, tahun kedua 75 juta, tahun ketiga 150 juta, dan saat lulus nanti kami harapkan anak ini sudah bisa nggak cuma pegang ijazah, tetapi punya sertifikat atas nama dia sendiri. Tentu ini potensi yang kita berikan, ya. Mungkin hasilnya akan berbeda bagi masing-masing anak. Salah satu contoh waktu semester ganjil kemarin dari 10 siswa, alhamdulillah ada satu yang berhasil memecahkan, berhasil closing atas transaksi kafling tanah. Ya, sama potensi, objeknya sama, media pembelajarannya sama, ilmunya dibekali dengan sama, bagaimana mengelola manajemen iklan dengan metode digital marketing sama. Tetapi yang berhasil hanya satu. Dan alhamdulillah satu ini insya Allah besok akan ada upacara seremonial penyerahan komisi fee pendapatan bagi dia. Nah ini yang kemarin juga sempat ditanyakan, rasionalisasinya seperti apa Pak Robin kira-kira atas 15 juta atau 30 juta itu. Saya bilang kalau untuk properti angka-angka seperti itu sebenarnya nggak besar sih. Tetapi kebanyakan dari kita memang belum tahu bagaimana algoritma di dalam properti itu bekerja. Sehingga satu fee aja marketing ya di bidang perumahan itu angkanya sudah antara 10 sampai 15 juta. Ini yang kalau kita tadikan 30 sebetulnya dalam 1 tahun itu nanti anak-anak ini hanya cukup berhasil menjadi agensi yang berhasil meng-closingkan cukup 2 unit rumah dalam 1 tahun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini upaya-upaya ini yang kami tumbuhkan nilai-nilai spiritual, jadi tidak hanya bagi anak-anak itu kemudian memaknai sebuah bisnis itu melulu dengan uang, tetapi ada nilai-nilai spiritual yang kita tanamkan dan itu harus dilakukan. Seperti yang semester kemarin dan insya Allah akan terus dilakukan, bahwa pendapatan yang utama adalah harus ditransfer dulu ke orang tua. Bahwa nanti dikembalikan ke anak itu masalah yang beda. Saya kira itu tambahannya atas contoh dari konsep-konsep trilogi di Sibos. Pokoknya barangkali masih ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mohon maaf Pak, mohon izin. Monggo. Ahmad bertanya lagi Pak, boleh Pak? Monggo Pak. Jadi yang Bapak tadi sebutkan bahwa pengalaman bukan hanya aplikasi yang untuk mencari uang ya Pak ya, tapi juga aplikasi bagaimana bisa nilai-nilai spiritual anak-anak itu bisa meningkat. Mohon izin yang saya pengalaman pribadi Pak. Jadi nilai-nilai spiritual itu dari sisi ilmu dan dari sisi aplikasi ya, praktek gitu Pak. Kalau yang saya pahami sekarang itu jalur yang disebut apa itu Pak, jalur langit ya Pak ya, yang biasa. Jadi artinya pendekatan
kepada Allah melalui ibadah, itu bagaimana pendekatannya bisa tambah mendekat dengan Allah sehingga bisa doa-doa itu dikabulkan. Kalau anak itu sudah punya aplikasi ilmu, dia berusaha, kemudian dia minta sama Allah, apabila Allah menghendaki, mudah bagi Allah memberikan, Pak ya. Jadi pendekatan anak ini bagaimana bisa lebih mendekat kepada Allah itu aplikasinya misalnya dalam hal sholat, ya. Jadi seperti tadi Pak Ustadz Tantowi bilang, berilmu tapi aplikasinya dibarengi gitu Pak. Jadi maksud saya kalau dia dalam hal ilmu sholat, bagaimana sholat yang benar, sholat yang khusyuk itu bisa lebih meningkatkan nilai-nilai spiritual dia mendekat sama Allah sehingga doa-doa dia bisa dikabulkan. Jadi maksud saya pembelajaran seperti sholat khusyuk, kemudian zikir-zikir, jalur langit itu juga anak-anak punya pengalaman gitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Samsami, Pak Ahmad. Ya, pembelajaran agama misalnya kaitannya tadi yang disebutkan kaitannya dengan sholat misalnya, yang ketika membahas tentang sholat misalnya di pembelajaran keagamaan, tidak hanya membahas tentang hubungan hubungan kita dengan Tuhan, tapi fungsi sholat itu di dalam kehidupan. Nah, itu secara pengetahuan begitu. Jadi itu yang kita sebut dengan integrasi antara satu dengan lain. Misalnya menghubungkan sholat itu dengan kewirausahaan. Jadi sehingga santri itu kalau melakukan kegiatan ritual misalnya ibadah gitu, tidak tok dia memikirkan kaitannya dengan Tuhan saja, karena sebenarnya fungsi hubungan kita dengan Tuhan itu kan fungsi juga dengan manusia yang lain. Nah, pembahasannya kira-kira kalau di dalam pembelajaran keagamaan seperti itu. Sama tadi halnya ketika belajar tentang properti itu kan kayak dikaitkan dengan spiritualitas gitu, sehingga muncul nilai-nilai. Nah, di pelajaran agama begitu. Jadi tadi misalnya bagus sekali tadi dari Bu siapa ya tadi dari Pak Indra ya, Kaltim. Jadi kaitan antara misalnya bisnis itu dengan rambu-rambu syariah misalnya. Itu kan sebenarnya terintegrasi. Jadi nggak bisa agama itu dipelajari hanya kaitannya dengan agama saja, harus dikaitkan dengan apa yang berlaku dengan anak tersebut atau di dunia sekitar dia gitu. Tadi ya, sholat tadi harus dikaitkan dengan keduniawian. Jadi nggak hanya dibahas bagaimana melakukan sholat itu, soal prakteknya bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana khusyuknya gimana gitu. Tapi apa fungsinya di dalam kehidupan dia, sehingga sholat itu berfungsi bagi dia. Tadi kaitannya dengan permasalahan kalau di rumah itu misalnya nggak ada yang mengawasi, dia kembali ke ingatan dia, merefleksikan diri dia. Oh, kalau saya nggak sholat, nih fungsi ini nggak masuk di diri saya. Saya lakukan sholat supaya fungsi ini ada. Nah, itu yang kami sebut dengan integrasi itu antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Monggo yang lain atau sudah selesai ini? Saya tambahkan menjawab ini di chat ya, ada dari Pak Aman Fadel ya, kalau nggak salah. Ya benar Pak Aman Fadel. Tentang kurikulum pesantren, kemudian infrastruktur pembiayaan menjadi kewajiban dari wali santri. Ya, terima kasih Pak Aman ya. Yang pertama tentang kurikulum.
kurikulum ini kami bagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama kurikulum diniyah, yang ini menyangkut ibadah-ibadah yaumiyah. Jadi anak-anak mulai bangun tidur, kemudian sampai tidur kembali, ini sudah kita tentukan kurikulumnya, Pak. Jadi mulai dari sholat tahajud, jadi ini ada checkpoint masing-masing. Kami berikan buku ibadah yaumiyah, apa-apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum, sesuai dengan yang sudah kita tentukan, mulai dari sholat tahajud, kemudian menjelang subuh, kita harus di masjid, melakukan sholat qobliyah fajar dan sampai dengan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh kita punya halakoh, Pak. Halakoh tentang tajwid, halakoh tentang tahfidz, termasuk di dalamnya menambah hafalan dan mengulang hafalan yang sudah didapat. Karena target kami insya Allah 3 tahun itu minimal 3 juz harus sudah hafal. Tentu ini target yang ingin kami harapkan, bahwa aplikasinya mungkin tiap anak akan berbeda. Tetapi ada juga anak-anak ini yang sudah dari SMP-nya itu sudah membawa bekal sekitar 7 juz. Nah ini yang jadi tugas kami, mengamankan supaya 7 juznya tidak hilang, ditambah juga dengan menambah jumlah hafalan. Ini yang kita siapkan pagi hari setelah subuh halakoh, sampai dengan syuruk. Kemudian kita tutup dengan sholat syuruk dan duha. Setelah itu kegiatan sekolah. Sekolah ini kalau yang kelas 10 sekarang, dari hari Senin sampai Kamis, itu kita isi dengan materi diniyah formil yang di kelas. Tentang hadis, tentang fikih, tentang muamalah, dan semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran sebagaimana di dalam metode atau dalam kurikulum Merdeka yang ada di dalam acuan. Kemudian itu Senin sampai Kamis, ditambah juga kurikulum tentang properti. Kita ajarkan, kalau nggak salah di grup sudah pernah kami share, Pak, tentang kurikulumnya, detailingnya, karena kalau dijelaskan mungkin bisa panjang lebar juga. Nanti salah akan kami share lagi tentang kurikulum detailingnya, apa sih kegiatan hariannya dan capaian-capaian apa yang ingin ditetapkan. Nah ini yang berkaitan dengan kurikulum. Kemudian untuk kurikulum mereka, karena kami PKBN menggunakan sistem paket C, kenapa? Supaya kami bisa meramu sendiri kurikulum dunia atas trilogi tadi, jadi spiritual, akademik, dan finansial. Khususnya kewirausahaan di bidang properti, sehingga kita ramu sendiri kurikulum yang kita randingkan, sehingga kita menggunakan sistem paket C. Karena kalau kita nanti menggunakan sistem SMA secara umum atau SMK secara umum, akan sama dengan SMA dan SMK secara umum ataupun MA. Kita tidak seleluasa atau sefleksibel meramu kurikulum sendiri. Ijazahnya, karena kami bersama dengan resmi dengan Dinas Pendidikan, otomatis jasanya dikeluarkan juga dari Dinas Pendidikan sesuai dengan standarisasi kurikulum Merdeka, dan insya Allah bisa digunakan mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Terus kemudian infrastrukturnya kita sudah siapkan, monggo kalau berkenan barangkali survei atau menghendaki preview, bisa kami share lagi nanti video-videonya tentang apa saja fasilitas di Cibos. Ada juga kemarin calon wali yang menghendaki live, Pak. Jadi video kok rasanya kurang mantap, Pak. Bisa nggak saya visi sambil live itu, monggo. Atau wawancara secara live juga monggo. Nanti bisa kita agendakan, sehingga dengan begitu kita bisa tampilkan apa misalkan kamar ikhwan, kemudian kamar akhwat gitu ya, fasilitas di kelas apa, dan lain sebagainya yang ada di dalam kawasan Cibos. Cibos ini berada di lingkungan pesantren properti di Sentolo, menempati area sekitar 1,5 hektar. Kemudian menjadi pembiayaan yang terakhir ditawarkan wali santri.
Pertama, untuk PPDB tahun 2025-26 gelombang 1 ini kami tetapkan total biaya yang dibutuhkan hanya 4,7 juta di gelombang 1 yang insya Allah akan berakhir bulan Januari ini. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu yang sudah kemarin melakukan wawancara atau yang berencana memang mengamanahkan putra-putrinya ke kami untuk segera berkoordinasi dengan Ustadzah Iklimah untuk mendapatkan bimbingan teknis bagaimana penyelesaian keuangannya khususnya. Karena untuk mendapatkan seat kami hanya di awal itu bisa 4,7 ini bisa diangsur. Jadi di awal kami DP pembayaran 1 itu sebesar 1 juta ditambah dengan biaya pendaftaran Rp100.000. Jadi cukup 1,1. Nanti sisanya bisa diangsur sampai bulan Mei 2025. Sisa pembayarannya dari 4,7. Kemudian untuk gelombang 2 mulai Februari ke depan itu sekitar 7,7 dan endingnya nanti gelombang akhir itu sekitar 10 juta di bulan Mei sampai dengan Juli. Memang tahun ajaran 2025-26 kami kuota yang bisa kami sediakan maksimal hanya 100 siswa. Ini juga demi kenyamanan siswa supaya lebih nyaman, lebih merasa betah untuk belajar di Sibos. Asrama juga kita batasi maksimal satu asrama, satu kamar itu hanya 6 orang. Sehingga dengan begitu kami harapkan optimalisasi atas kualitas istirahatnya. Untuk kemudian setelah biaya awal masuk, yang ada lagi adalah biaya tentang, kami hanya menarik biaya makan, air, dan listrik. Biaya makan ini kami tetapkan Rp650.000 per bulan. Dan ini dibayarkan setiap bulan, Bapak Ibu. Rp650.000 biaya makan. Untuk listrik dan air kita tetapkan Rp350.000. Jadi untuk listrik dan air ini sebesar Rp350.000. Dan ini dibayarkan tiap awal semester. Kalau uang makan tadi dibayarkan tiap bulan, sedangkan biaya listrik dan air itu dibayarkan tiap awal semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Jadi awal semester itu membayar sekitar 2.100.000 untuk biaya listrik dan air. Hanya itu biaya yang muncul. Jadi tidak ada biaya yang lain yang kami tarik dari wali siswa atau dari wali santri. Saya kira itu penjelasan untuk Pak Aman Fadel ya Pak, berkaitan dengan kewajiban wali santri yang berkaitan dengan keuangan. Monggo, barangkali masih ada sisa waktu sekitar 7 menit ya, karena kami harapkan durasinya hanya 90 menit, jadi setengah 10 nanti mungkin bisa kita akhiri. Kalau masih ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya Ahmad, Pak. Ya, insya Allah anak saya akan coba ini Pak ya, daftar ini masih kami sedang coba untuk masalah finansialnya. Insya Allah kalau udah ini saya berharap mudah-mudahan bisa masuk gelombang 1 gitu Pak. Ya. Anak saya di ini Pak, di pesantren. Jadi tapi khusus untuk penghafal Quran. Nanti insya Allah nanti segera saya hubungi. Jadi nanti hubungi dengan Ustazah Iklimah ya Pak. Pak. Betul. Untuk PPDB langsung ke Ustazah Iklimah, termasuk dengan mekanisme pembayaran. Kalau merasa keberatan, kira-kira apa nih yang Bapak Ibu kehendaki, monggo nanti bisa didiskusikan dengan Ustazah Iklimah. Prinsipnya bagi kami, jangan karena biaya ini menghalangi
anak kita atas pendidikan dan ilmu, Pak. Ya, Itu ya, yang terpenting. terima Nggih, kasih. monggo. Ya, Monggo, terima Pak. kasih Pak Ahmad. Nggih, terima Ya. kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masih ada sisa 5 menit waktu. Ada yang masuk dari Pak Rahmadi Untung ya. Saya bacakan aja, yang melihat konsep dasar SMA Sibos sangat over the box, menimbang usia yang masih sangat unyu-unyu. Ya, saya kira akan banyak hal yang bisa dikembangkan dari konsep dan strategi pendidikan ke depannya. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut diperlukan SDM yang kualifikasi dan kompetensinya saja berkembang. Pertanyaan saya, seperti apa konsep dan rencana pengembangan SDM pendidik dan teknik di Sibos? Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Untung ya. Iya, kami memang merencanakan sudah membuat roadmap ya tentang SDM ini akan seperti apa. Sebagainya juga roadmap yang kita kembangkan untuk sisi kewirausahaannya. Dan untuk SDM ini khususnya berkaitan dengan Tafidhan itu misalkan salah satu contoh, para pemangku halakoh ini dan kemudian baik ustadz maupun ustadzahnya minimal harus pernah setoran 30 juz gitu ya. Ini yang kemudian coba kami ajak mengembangkan konsep-konsep ketafidhan di Sibos. Salah satu upayanya akan seperti itu. Kemudian di bidang TIK gitu, kebetulan konsep teknologi digital sekarang itu kan tidak bisa dihindari ya. Ini tentu akan kita kembangkan juga SDM khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Saya sendiri kebetulan kan pelaku awal atas teknologi informasi di Indonesia. Saya sekitar tahun 88 yang lalu sudah aktif mengembangkan dan menekuni bidang teknologi informasi. Termasuk generasi awal bagaimana teknologi informasi itu masuk ke Indonesia. Dengan begitu saya juga susun roadmap-nya. Bagaimana tenaga pendidik di bidang teknologi informasi misalkan sesuai dengan perkembangan yang sekarang terjadi. Karena walaupun sama-sama berkecimpung di dunia informasi, di dunia teknologi informasi, tetapi perkembangan sekarang jauh berbeda dengan waktu awal-awal saya dulu terlibat. Gitu ya. Kalau dulu bahasa pemrograman itu masih sangat-sangat manual sekali, masih menggunakan teks full, gitu harus kita ketikkan gitu. Tapi sekarang semuanya sudah by template, bahkan by AI. Yang kita pun tidak usah mengetik apapun, cukup dengan bersuara, semua baris pemrograman itu sudah langsung muncul berikut dengan codingnya. Nah, hal semacam ini tentu akan kita coba pemahaman, pengalaman atas itu kita juga akan implementasikan di dalam rekrutmen tenaga-tenaga pendidik yang nanti akan bergabung di Sibos. Khususnya Pak Jawari yang juga mempunyai spesifikasi di bidang keilmuan, beliau juga sudah punya roadmap bagaimana merekrut tenaga pendidik baru, tenaga pendidik muda yang nantinya akan mewarnai dan ikut bagaimana mengembangkan ilmunya. Karena kami juga ingin tenaga pendidik ini tidak stagnan, Pak. Jadi mereka juga harus belajar. Di samping mengajar, mereka juga harus belajar. Ya ini yang kita sudah bikinkan roadmap untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan 5 tahun ke depan kami sudah susun. Tinggal bagaimana kita kawal roadmap yang sudah kita susun ini berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Barangkali Pak Jauri Pak Tantowi ada tambahan Pak? Tentang pertanyaan Pak Rahmadi. Baik,
ini kaitannya tadi dengan ini ya, pengembangan SDM. Saya mungkin akan tambahkan kaitannya dengan apa ya, keagamaan ya, atau juga mungkin pendidiknya ya. Kan tadi ya, untuk mengembangkan pendidikan keagamaan dalam pesantren itu kan tidak bisa hanya dilakukan oleh guru-guru yang basisnya agama, tapi harus punya juga basis tentang pendidikan gitu. Sehingga tadi itu misalnya contohnya kaitannya dengan penegakan disiplin gitu. Kalau dia tidak punya basic pendidik gitu, nah dia akan melakukan tadi itu ya, pendisiplinan siswa dengan secara tidak tepat sehingga melahirkan nanti anak-anak yang tadi ya mungkin dendam, kemudian apa lagi ya, ada trauma begitu ya, sehingga ketika nanti dia selesai dari pendidikan, itu muncul. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi memang yang SDM yang kita buat di sini, yang kita proyeksikan adalah basis pendidikannya kuat. Nah ini tidak langsung kita rekrut mungkin yang sudah jadi, tapi juga tadi yang seperti katakan Pak Robit, mereka kita didik juga, guru-guru ini dididik juga supaya tadi itu punya satu misi yang jelas, kemudian basisnya adalah pendidikan, pendidik. Mereka adalah guru sebagai pendidik, sehingga minimalisir tadi itu ya, mungkin kalau di pesantren itu kan ada jadi perhatian kami. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya, Pak Robin. Ada lagi mungkin ada pertanyaan atau sudah selesai kita akhiri? Baik, saya kira sudah cukup lama dan sangat-sangat menarik kajian diskusi silaturahim kita di malam hari ini ya. Sekali lagi, karena waktunya sudah lebih ini, saya kira yang pertama dari saya mewakili Sibos ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu bagi memenuhi undangan kami di acara webinar malam hari ini. Wabil khusus Pak Tantowi, terima kasih juga yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu bersama kami. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan PPDB nanti teknisnya bisa didiskusikan dengan Ustadzah Iklimah. Kalau Bapak Ibu belum masuk grup calon wali, mungkin nanti bisa minta ke Ustadzah Iklimah untuk memasukkannya. Dengan begitu memudahkan kita berinteraksi. Informasi apa nih yang mungkin Bapak Ibu butuhkan, yang perlu kami detailkan, akan kita share di grup. Jadi nanti bisa minta ke Ustadzah Iklimah, Ustadzah Iklimah mohon nomor saya ini dimasukkan di grup calon wali gitu. Sehingga dengan begitu lebih intens lagi komunikasi kita supaya juga memudahkan kita untuk bertanya jawab dan segala hal yang berkaitan dengan PPDB. Termasuk ada beberapa yang wali yang berkeinginan atau berkehendak survei, kami persilahkan monggo, bahkan kalaupun harus bermalam di Sibos, di Sentolo, kami juga sediakan penginapan, barangkali pas ada kunjungan atau sekalian wisata ke Jogja, bisa nanti bermalam, monggo. Yang penting jauh-jauh hari kami di notifikasi, diberi konfirmasinya, sehingga dengan begitu kami bisa lebih baik lagi dalam menyiapkan akomodasi bagi Bapak Ibu yang mungkin berkenan menginap di Sentolo. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Ustadzah Iklimah. Monggo Ustadzah. Baik, terima kasih Pak Robit dan Pak Tantowi Jauhari karena telah menyempatkan untuk mengisi webinar pada malam hari ini.
memasuki acara selanjutnya, yaitu menutup. Sebelum kita tutup, ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, harapan kami lulusan SMA Sibos memiliki akhlak mulia, siswa dapat memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, mengasah kemampuan siswa khususnya di bidang properti. Target ketika lulus siswa memiliki satu sertifikat tanah atas nama sendiri. Yang kedua, targetnya seperti pada tagline SMA Sibos sendiri, yaitu pinter ngaji, jago properti, suka berbagi. Demikianlah acara webinar kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Wali calon siswa-siswi SMA Sibos yang telah berkenan mengikuti Zoom pada malam hari ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.